Rosa duduk di kursi ruang sidang dengan wajah tegang. Matanya menatap lurus ke depan, tetapi pikirannya penuh dengan kebingungan. Hari itu, ia menghadapi pilihan yang paling sulit dalam hidupnya. Di seberang ruangan, berdiri seorang pria yang dulu selalu memberinya kebahagiaan, Rekan. Namun kini, pria itu berada di posisi terdakwa karena sebuah tuduhan berat. Semua berawal dari kejadian tragis yang melibatkan adik tirinya, Adrian. Suatu malam, Adrian mengalami kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa. Alih-alih bertanggung jawab, ia memilih kabur dan meminta bantuan sang ayah untuk menutupi kasus tersebut. Rosa menyaksikan kepanikan keluarga itu dengan perasaan bersalah yang terus membesar. Ayah Rosa, yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar, segera mengambil tindakan untuk mengamankan posisi keluarganya. Ia menyusun rencana agar seseorang dijadikan pelaku, dan pilihan jatuh pada Rekan, seorang pria biasa yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Rosa ingin menolak rencana tersebut, tetapi tekanan dari ayahnya begitu besar. Ayah Rosa mengingatkan bahwa menjaga kehormatan keluarga adalah segalanya. Ia juga mengancam akan menjauhkan Rosa dari ibunya jika menolak bekerja sama. Rosa terjebak dalam situasi yang membuatnya tidak mampu mengambil keputusan dengan hati nurani. Di satu sisi, ia ingin melindungi keluarganya. Di sisi lain, ia sadar bahwa kesaksiannya akan menghancurkan hidup Rekan. Ketika hakim meminta Rosa memberikan pernyataan, tenggorokannya terasa kering. Seluruh mata di ruang sidang tertuju padanya, menunggu setiap kata yang akan diucapkan. Ia merasa dirinya seperti berada di bawah tekanan ribuan ton beban. Dengan suara bergetar, Rosa mulai memberikan kesaksian, mengikuti arahan ayahnya. Kata-kata yang keluar dari mulut Rosa membawa dampak besar. Ia bisa melihat perubahan pada wajah Rekan, yang tadinya penuh keyakinan, kini berubah menjadi penuh kekecewaan. Rosa tak mampu menatapnya lebih lama. Ia tahu apa yang telah ia lakukan tidak akan pernah bisa dihapus begitu saja. Setelah sidang berakhir, Rosa melangkah keluar dari gedung dengan perasaan hampa. Langit mendung seakan menggambarkan suasana hatinya. Di belakangnya, ayahnya menepuk bahunya dengan bangga, tetapi Rosa merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Ia baru saja mengorbankan seseorang yang berarti dalam hidupnya demi sesuatu yang tidak pernah ia yakini. Malam itu, Rosa hanya bisa termenung di kamar. Setiap detik terasa begitu lambat, membawa kenangan tentang masa-masa indah bersama Rekan. Mereka pernah bermimpi membangun masa depan bersama, tetapi sekarang semuanya hancur karena keadaan. Rosa menangis dalam diam, sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak tergantikan. Keesokan harinya, berita tentang hukuman yang dijatuhkan pada Rekan tersebar luas. Rosa merasa terpukul, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan keputusan ayahnya. Hanya ada satu hal yang bisa ia lakukan, mendoakan agar suatu hari ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya, meski ia tahu harapan itu sangat tipis. Hidup Rosa telah berubah dalam satu hari itu. Kesaksian yang ia berikan telah membawa dampak besar, tidak hanya bagi Rekan tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ia kini harus menjalani hidup dengan penyesalan, sementara bayangan masa lalu terus menghantuinya. Rosa tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang penuh rintangan. Setelah vonis dijatuhkan, Rekan menjalani hukuman dengan hati yang penuh luka. Ia tidak hanya menghadapi dinginnya dinding penjara, tetapi juga bayang-bayang kenangan bersama Rosa yang terus menghantui pikirannya. Segalanya terasa begitu berat, bukan karena dirinya tidak kuat, tetapi karena ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percaya. Di luar sana, Rosa menjalani hari-harinya dengan berat hati. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa sesak yang tak kunjung hilang. Meskipun ia berusaha menata hidupnya kembali, kenyataan yang harus dihadapinya begitu pahit. Keputusan yang ia ambil demi melindungi keluarganya ternyata justru menghancurkan cinta sejatinya. Suatu malam, Rosa memberanikan diri mengunjungi Rekan di penjara. Ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting, tetapi ia sadar, ini bukan hal yang mudah. Saat berhadapan dengannya,
Rosa hanya bisa menundukkan kepala. Rekan menatapnya tajam, dingin, dan penuh tanda tanya. "Kamu datang untuk apa?" tanya rekan dengan suara datar. Rosa terdiam sesaat, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku ingin bicara. Ada sesuatu yang harus kamu tahu." Namun, rekan tak memberinya kesempatan. "Kamu pikir penjelasanmu bisa mengubah apa yang sudah terjadi? Aku sudah cukup mendengar alasan-alasan yang tidak penting." Rosa merasa kata-kata itu seperti tamparan keras. Ia mencoba menahan air mata, meski hatinya terasa perih. Ada banyak hal yang ingin ia sampaikan, tetapi ia tahu, apapun yang dikatakannya saat ini tak akan bisa menghapus kekecewaan di hati rekan. Akhirnya, Rosa hanya bisa pergi dengan langkah berat, meninggalkan penjara dengan perasaan hampa. Hari-hari berikutnya, hidup Rosa semakin sulit. Setelah menolak permintaan ayahnya untuk menikah dengan pria kaya pilihan keluarga, ia diusir dari rumah. Rosa kini hidup mandiri, mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Meski sulit, ia berusaha tegar demi dirinya sendiri dan calon bayinya yang kini menjadi satu-satunya alasan untuk terus melangkah. Sementara itu, di dalam penjara, rekan mencoba mengalihkan pikirannya dengan bekerja keras dan belajar hal-hal baru. Ia tidak ingin tenggelam dalam kesedihan. Meski kecewa pada Rosa, ia tetap menyimpan kenangan indah mereka dalam hati kecilnya, meski ia berusaha keras menepisnya. Namun, ujian bagi rekan belum berakhir. Suatu hari, ia mengalami insiden yang nyaris merenggut nyawanya. Meski berhasil selamat, kejadian itu meninggalkan luka fisik dan mental yang mendalam. Rekan mulai sadar bahwa ia harus lebih kuat untuk menghadapi segala kemungkinan di masa depan. Rosa mendengar kabar tentang insiden tersebut dari seorang teman lama. Ia merasa khawatir, tetapi ia tahu, ia tak memiliki hak untuk ikut campur. Hatinya terus bergolak, tetapi ia memilih fokus pada kehidupannya dan calon bayinya. Rosa bertekad untuk menjalani hidup yang lebih baik, meski tanpa dukungan siapapun. Di tengah perjuangan masing-masing, baik Rosa maupun rekan sama-sama berusaha mengatasi luka mereka. Meski berada di jalan yang berbeda, takdir seakan belum selesai mengukir cerita di antara mereka. Di suatu titik, mereka akan dipertemukan kembali, membawa kisah yang jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka alami sebelumnya. Bab ini menutup dengan gambaran dua hati yang terluka, namun tetap bertahan menghadapi kerasnya kehidupan. Keduanya sedang memulai perjalanan baru yang penuh liku, tanpa menyadari bahwa masa depan akan membawa mereka kembali ke satu persimpangan takdir. 3 bulan berlalu sejak Rosa meninggalkan rumahnya. Hidup sebagai wanita hamil tanpa dukungan keluarga bukanlah hal yang mudah. Setiap pagi ia bangun dengan rasa letih, namun harus tetap mencari pekerjaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di kota besar yang penuh hiruk-pikuk, Rosa hanya memiliki satu tujuan, bertahan hidup demi bayi yang ia kandung. Ia mencoba melamar pekerjaan di berbagai tempat, tetapi semua terasa berat. Banyak perusahaan menolaknya begitu mengetahui kondisi kehamilannya. Meski merasa kecewa, Rosa tidak pernah berhenti berusaha. Pada suatu malam, ia menemukan sebuah pekerjaan di bar kecil. Pekerjaan itu jauh dari apa yang diharapkannya, tetapi Rosa tidak punya pilihan lain. Ia harus mengumpulkan uang, terutama untuk persiapan kelahiran anaknya. Suasana di bar itu bising, penuh dengan pengunjung yang datang untuk mencari hiburan. Rosa mulai bernyanyi di atas panggung kecil, menyuarakan lirik-lirik lagu sendu yang seolah menggambarkan isi hatinya. Setiap malam, ia menyembunyikan rasa takut dan lelah di balik senyuman tipis yang dipaksakan. Tidak jarang ia menghadapi pelecehan dari beberapa pengunjung, tetapi ia bertahan demi bayinya. Sementara itu, di sisi lain kota, rekan yang baru bebas dari penjara mulai menata hidupnya kembali. Berbekal keahliannya di bidang teknologi, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan besar. Berkat kerja keras dan kecerdasannya, ia cepat menanjak ke posisi strategis. Rekan tidak lagi menjadi pria biasa yang dulu dikenal Rosa, ia kini adalah sosok yang kuat, mandiri, dan penuh ambisi. Namun,
di balik kesuksesannya, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Setiap kali ia teringat pada masa lalunya, amarah dan dendam itu kembali muncul. Meski ia telah berusaha melupakannya, bayangan Rosa terus menghantui pikirannya. Aku tidak akan membiarkan dia hidup tenang setelah apa yang dia lakukan padaku, gumamnya suatu malam, sembari menatap langit kota yang gelap. Tanpa sengaja, salah satu sahabat lama mereka, Arya, mengetahui keadaan Rosa. Ia merasa kasihan melihat wanita yang dulu ceria kini harus bekerja keras di tempat yang tidak layak. Dengan hati-hati, Arya mendatangi Rekan, mencoba membicarakan keadaan Rosa. "Rekan, aku tahu kamu masih marah, tapi kamu harus tahu sesuatu. Rosa sedang berjuang keras. Dia hamil dan kondisinya tidak baik," ujar Arya dengan nada serius. Rekan terdiam sesaat, mencoba mencerna kata-kata sahabatnya. Hamil. Ia tidak pernah mendengar kabar itu sebelumnya. Ada campuran perasaan tak percaya dan marah yang memenuhi pikirannya. Jika itu benar, kenapa dia tidak pernah memberitahuku? Apa dia ingin aku tahu saat semuanya sudah terlambat? Arya menghela napas. Mungkin dia memang salah, tapi aku yakin dia tidak pernah berniat meninggalkanmu. Ada sesuatu yang membuatnya terpaksa melakukan semua itu. Malam itu, pikiran Rekan kacau. Ia tak bisa memejamkan mata meski tubuhnya lelah. Kabar tentang kehamilan Rosa mengusik hatinya. Ia mencoba menyangkal kepedulian itu, tetapi ada rasa gelisah yang tak bisa ia abaikan. Beberapa hari kemudian, Rekan memutuskan untuk melihat keadaan Rosa dari kejauhan. Ia menemukan Rosa tengah keluar dari bar dengan langkah gontai, terlihat sangat lelah. Hatinya mencelos melihat wanita yang pernah ia cintai harus hidup seperti itu. Meski amarahnya masih ada, ia merasa tak rela Rosa terus berada di tempat seperti itu. Dengan pemikiran yang tak menentu, Rekan menyusun rencana. Ia tidak ingin Rosa tahu bahwa ia peduli, tetapi ia juga tidak ingin Rosa terus-menerus menderita. Tanpa banyak bicara, ia mengutus seseorang untuk menawarkan Rosa pekerjaan lain yang lebih layak. Rosa yang tidak tahu siapa di balik tawaran itu merasa bingung, tetapi ia tak punya pilihan selain menerimanya. Bab ini diakhiri dengan langkah awal dari pertemuan kembali mereka, penuh dengan emosi yang masih terpendam dan rasa sakit yang belum sembuh. Rekan berusaha keras menekan rasa pedulinya, sementara Rosa terus berjuang tanpa tahu bahwa orang dari masa lalunya sedang mengawasinya dari kejauhan. Di tengah perjalanan hidup yang semakin rumit, takdir mulai mempertemukan mereka kembali, perlahan-lahan mengurai kisah yang belum usai. Pekerjaan baru yang diterima Rosa memberikan sedikit kelegaan. Meskipun tidak mudah, setidaknya tempat itu lebih aman dibandingkan bar yang penuh dengan ancaman dan pelecehan. Namun, Rosa tak pernah tahu bahwa pekerjaan itu ada berkat seseorang yang diam-diam peduli padanya, Rekan. Di balik layar, Rekan mengawasi setiap langkah Rosa. Meski masih terselip rasa sakit akibat pengkhianatan masa lalu, hatinya terusik melihat kondisi wanita itu. Ia tidak bisa membiarkan Rosa jatuh semakin dalam, tetapi gengsi dan dendam membuatnya tak mau mengulurkan tangan secara langsung. Rosa yang kini memasuki bulan ke-7 kehamilannya semakin merasa tertekan. Tubuhnya semakin lemah, tetapi ia terus berusaha kuat. Ia tahu hanya ada dirinya sendiri yang bisa diandalkan. Pada suatu malam, saat perjalanan pulang dari tempat kerja, hujan deras mengguyur kota. Rosa berlari kecil menuju halte terdekat, mencoba melindungi tubuhnya yang semakin berat oleh kehamilan. Namun, tiba-tiba pandangannya mengabur, dan ia limbung. Beruntung, seseorang muncul tepat waktu dan menangkap tubuhnya yang hampir terjatuh. Rosa membuka matanya perlahan, berusaha mengenali siapa yang menolongnya. Saat tatapan mereka bertemu, hatinya terhenti sejenak. Itu adalah Rekan. Rekan. Suara Rosa terdengar gemetar, campuran antara terkejut dan gugup. Rekan tidak langsung menjawab. Ada emosi yang membuncah di dadanya saat melihat Rosa dari jarak sedekat ini. Wanita yang dulu ia cintai sepenuh hati kini tampak begitu rapuh, jauh berbeda dari sosok yang pernah ia kenal. Namun,
Ia menekan perasaannya dan berkata dengan nada dingin, "Kamu mau berdiri sendiri atau aku harus terus memegangimu?" Rosa segera mencoba berdiri, meski tubuhnya terasa lemah. "Terima kasih," ucapnya lirih, lalu menunduk, berusaha menghindari tatapan tajam rekan. "Apa kamu selalu seperti ini? Berjalan sendiri di tengah hujan tanpa peduli dengan keadaanmu?" Rekan bertanya, nadanya terdengar sinis. Rosa menahan napas. Ia tahu tidak ada gunanya menjelaskan apapun. "Aku baik-baik saja," jawabnya singkat, lalu melangkah pergi dengan sisa tenaga yang ia miliki. Namun, rekan tidak membiarkannya. Ia menarik lengan Rosa dengan lembut tetapi tegas. "Ikut aku, kamu butuh tempat berteduh." Meskipun awalnya Rosa menolak, tubuhnya yang lemah tidak memberinya pilihan. Rekan membawanya ke sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari sana. Sepanjang perjalanan, keduanya terdiam. Ada begitu banyak hal yang ingin diucapkan, tetapi luka di hati mereka terlalu dalam untuk diungkapkan dalam kata-kata. Setibanya di apartemen milik rekan, Rosa merasa canggung. Tempat itu terasa asing dan dingin, seperti pemiliknya yang kini berubah begitu banyak. Dulu, rekan adalah pria yang hangat dan penuh perhatian. Sekarang, yang ada di depannya hanyalah sosok dingin yang tak mudah ditebak. "Duduklah," perintah rekan sambil menyodorkan segelas air hangat. Rosa menerima tanpa banyak bicara, menyesapnya perlahan untuk menghangatkan tubuhnya yang menggigil. "Kamu tidak perlu kasihan padaku, rekan," Rosa berkata setelah beberapa saat hening. "Aku bisa menjaga diriku sendiri." Rekan tersenyum sinis. "Kasihan. Aku hanya tidak ingin melihat seseorang yang pernah ada di hidupku berakhir tragis di jalanan." Kata-kata itu membuat Rosa terdiam. Ia tahu, di balik sikap dingin itu, masih ada perasaan yang belum sepenuhnya hilang. Tetapi ia juga sadar, hubungan mereka telah berubah, terlalu banyak luka yang menghalangi mereka untuk kembali seperti dulu. Malam itu, Rosa menginap di apartemen rekan. Meski merasa tidak nyaman, ia tidak punya pilihan lain karena tubuhnya terlalu lemah untuk pulang. Rekan memutuskan tidur di sofa, sementara Rosa beristirahat di kamar tamu. Namun, sepanjang malam, keduanya sama-sama terjaga, memikirkan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Keesokan paginya, saat matahari mulai menyinari kota, Rosa bangun lebih awal dan bersiap pergi sebelum rekan terjaga. Ia tidak ingin merepotkannya lebih lama. Namun, saat ia membuka pintu, suara rekan menghentikan langkahnya. "Mau kemana?" tanya rekan tanpa menoleh dari meja makan, di mana ia tengah menyeduh kopi. Aku harus bekerja," jawab Rosa gugup. Rekan mendekat, lalu mengeluarkan selembar kartu nama dari sakunya. "Jika kamu memang ingin bekerja, datanglah ke alamat ini. Mereka butuh tenaga tambahan, dan kondisimu akan lebih diperhatikan di sana." Rosa menatap kartu nama itu dengan ragu. Ia tahu ini adalah cara rekan untuk membantunya, tetapi harga dirinya merasa terusik. "Aku tidak butuh bantuanmu, rekan. Aku bisa mencari pekerjaan sendiri." Rekan menghela napas panjang, berusaha menahan emosinya. "Rosa, berhentilah keras kepala. Kamu sedang hamil dan sendirian. Ini bukan tentang harga diri. Ini tentang bertahan hidup." Kata-kata itu menghantam Rosa dengan keras. Ia sadar, apa yang dikatakan rekan ada benarnya. Namun, menerima bantuan dari pria yang kini tampaknya membencinya bukanlah hal yang mudah. Akhirnya, dengan berat hati, Rosa mengambil kartu itu. "Terima kasih," ucapnya singkat, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Bab ini berakhir dengan pertemuan yang penuh ketegangan. Rosa dan rekan sama-sama menyimpan rasa sakit di hati mereka, tetapi perlahan, takdir mulai membawa mereka ke arah yang tak terduga. Di balik rasa benci dan luka lama, ada benih perasaan yang belum sepenuhnya padam, menunggu waktu untuk kembali tumbuh di tengah perjalanan hidup yang penuh liku. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Rosa mulai bekerja di tempat yang direkomendasikan oleh rekan, meskipun hatinya masih dipenuhi rasa ragu dan cemas.
Pekerjaan itu memang jauh lebih layak dibandingkan pekerjaannya sebelumnya, tetapi ia sadar, ada harga yang harus ia bayar, harga berupa perasaan bahwa ia kini berada dalam pengawasan seseorang yang dulu pernah ia cintai, tetapi kini mungkin membencinya. Sementara itu, Rekan tidak berhenti memikirkan Rosa. Meski ia berusaha mengabaikan rasa khawatirnya, hatinya tetap terusik setiap kali teringat akan kondisi Rosa. Ada pergulatan batin yang hebat di dalam dirinya, antara rasa marah karena pengkhianatan yang ia rasakan di masa lalu dan rasa peduli yang tak pernah benar-benar hilang. "Kenapa aku masih memikirkannya?" gumam Rekan suatu malam, memandangi kota dari jendela apartemennya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan, tetapi setiap kali ia melihat laporan atau grafik, bayangan Rosa selalu muncul tanpa diundang. Ia merasa lelah, bukan karena pekerjaannya, melainkan karena perasaan yang terus mengganggunya. Di tempat lain, Rosa juga menghadapi pergulatan yang sama. Malam-malamnya dihabiskan dengan memikirkan bagaimana ia bisa bertahan di tengah situasi yang begitu rumit. Setiap kali ia menutup mata, wajah Rekan muncul dalam ingatannya, membuatnya terjebak dalam rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Suatu sore, Rosa mendapat kabar buruk. Anak di dalam kandungannya mengalami masalah kesehatan, dan ia membutuhkan operasi segera setelah lahir. Mendengar kabar itu, Rosa merasa dunianya runtuh. Ia tidak memiliki cukup uang untuk membiayai operasi tersebut. Segala tabungannya tidak akan cukup menutupi biaya yang diperlukan. Dalam keputusasaan, Rosa mencoba mencari pinjaman ke sana-sini, tetapi hasilnya nihil. Tak ada satupun yang bersedia membantunya. Ia tahu, hanya ada satu orang yang bisa ia datangi, tetapi gengsi dan rasa takut membuatnya enggan melakukannya. Namun, demi bayinya, ia menyingkirkan semua keraguannya. Dengan langkah berat, Rosa pergi menemui Rekan. Saat pintu apartemen terbuka, Rekan terkejut melihat Rosa berdiri di depannya. Wajah wanita itu tampak pucat, dan sorot matanya dipenuhi kecemasan yang mendalam. "Ada apa?" tanya Rekan. Suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya, meski ia berusaha menyembunyikan rasa khawatirnya. Rosa menunduk, menggenggam erat tangannya sendiri. "Aku butuh bantuanmu," ucapnya lirih. "Apa maksudmu?" Rekan menatapnya tajam, berusaha membaca pikiran Rosa. "Aku butuh uang untuk operasi anakku nanti." Dia mungkin tidak akan selamat tanpa itu," Rosa berkata dengan suara bergetar, mencoba menahan air matanya. "Aku tahu aku tidak punya hak meminta bantuan darimu, tapi aku benar-benar tidak punya pilihan." Rekan terdiam sejenak, hatinya bergejolak, tetapi ia tahu ini bukan saat yang tepat untuk menunjukkan emosinya. Tanpa banyak bicara, ia berjalan ke dalam apartemen dan mengambil buku cek dari laci. Ia menuliskan sejumlah besar uang dan menyerahkannya pada Rosa. "Ini cukup untuk operasinya. Jangan tanya apapun, ambil saja." Rosa memandang cek itu dengan air mata yang mulai mengalir. "Terima kasih, Rekan, aku akan membayar semua ini suatu hari nanti, aku janji." Namun, sebelum Rosa sempat pergi, Rekan berkata dengan nada dingin, "Ada satu syarat. Aku ingin kamu menandatangani kontrak sebagai kekasihku." Rosa menatapnya dengan mata terbelalak. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. "Kekasihmu? Apa maksudmu?" Rekan tersenyum tipis, tetapi di balik senyuman itu tersimpan rasa sakit yang belum sembuh. "Anggap saja ini caraku membalas dendam. Kamu bisa mendapatkan uang untuk operasi anakmu, tetapi sebagai gantinya, kamu harus tetap berada di sisiku selama 1 tahun." Rosa merasa dunia berputar di sekelilingnya. Tawaran itu begitu berat, tetapi di sisi lain, ia tidak punya pilihan lain. Demi anaknya, ia harus menerima apapun yang ditawarkan Rekan, meskipun itu berarti ia harus menahan rasa sakit di hatinya setiap hari. "Aku terima," Rosa akhirnya berkata dengan suara pelan tetapi tegas. Ia menandatangani kontrak itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya, babak yang penuh dengan rasa sakit, tetapi juga harapan untuk menyelamatkan nyawa anaknya.
Bab ini berakhir dengan suasana yang penuh ketegangan. Rosa telah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya, sementara Rekan masih terjebak antara cinta dan dendam. Di tengah segala kerumitan ini, takdir terus memainkan perannya, membawa dua hati yang terluka menuju jalan yang tak terduga. Hari pertama Rosa menjalani perannya sebagai kekasih kontrak Rekan terasa bagai mimpi buruk. Rekan memperlakukannya dengan sikap dingin, meski jelas terlihat bahwa di balik tatapan tajam itu ada perasaan yang tak terdefinisikan. Setiap kali mereka bertemu mata, ada keheningan yang menyesakkan, seolah-olah mereka terkurung dalam penjara masa lalu yang tak bisa dihindari. Di kantor tempat Rosa kini bekerja, para pegawai mulai memperhatikan kedekatan aneh antara dirinya dan Rekan. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar, membuat Rosa semakin merasa tertekan. Ia tahu posisinya tidak menguntungkan, ia bukan siapa-siapa di antara orang-orang yang hanya melihatnya sebagai wanita oportunis yang memanfaatkan seorang pria kaya. Namun, demi anaknya, ia menahan semua cemoohan itu. Pada suatu malam, setelah melewati hari yang panjang, Rosa duduk termenung di sudut apartemen yang kini menjadi tempat tinggal sementaranya. Rekan sengaja memintanya pindah agar lebih mudah mengawasinya. Namun, Rosa merasa bagai burung yang terkurung dalam sangkar emas. Hidupnya kini hanya tentang menjalankan peran sesuai kontrak, sementara pikirannya selalu dipenuhi kecemasan akan kondisi kandungannya. Rekan masuk ke ruangan dengan langkah tenang, membawa secangkir teh. "Minum ini," ujarnya tanpa banyak bicara, lalu duduk di hadapan Rosa. Rosa menatap cangkir itu sejenak sebelum menerimanya. "Terima kasih," ucapnya singkat, mencoba bersikap netral. Hening kembali menguasai suasana. Rekan memandangi Rosa, berusaha menembus dinding tinggi yang dibangun wanita itu sejak perpisahan mereka bertahun-tahun lalu. "Apa kamu benar-benar bahagia dengan semua ini?" tanyanya tiba-tiba, nadanya datar, tetapi ada sedikit rasa ingin tahu yang terselip di dalamnya. Rosa terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia menunduk, menggenggam cangkir di tangannya erat-erat, berusaha mengendalikan emosinya. "Aku tidak punya pilihan. Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa kupikirkan saat ini. Yang penting adalah anakku selamat," jawabnya lirih. Jawaban itu membuat hati Rekan terasa nyeri. Ia tahu Rosa bukan wanita yang mudah menyerah, tetapi kenyataan bahwa ia rela mengorbankan dirinya demi anaknya menunjukkan betapa keras hidup telah memperlakukannya. "Aku bisa membantumu lebih dari ini," ucap Rekan setelah beberapa saat hening. "Tapi aku ingin kamu jujur padaku. Kenapa kamu melakukannya dulu? Kenapa kamu bersaksi melawan aku?" Pertanyaan itu seperti pisau tajam yang mengoyak luka lama di hati Rosa. Ia tahu saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran, tetapi hatinya terasa begitu sesak menahan beban rahasia itu sendirian. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia menjawab, "Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Mungkin suatu saat kamu akan tahu." Jawaban itu tidak memuaskan Rekan, tetapi ia memutuskan untuk tidak memaksa. Meski masih dipenuhi rasa penasaran, ia sadar bahwa memaksa Rosa hanya akan memperburuk hubungan mereka yang sudah retak. Keesokan harinya, Rosa mengunjungi dokter untuk memeriksa kondisi kandungannya. Rekan bersikeras menemani, meski Rosa menolak berkali-kali. Di ruang tunggu rumah sakit, keduanya duduk bersebelahan tanpa berbicara. Suasana canggung itu membuat Rosa merasa semakin tertekan. Ia tahu kehadiran Rekan di sana adalah bentuk perhatian, meskipun caranya menunjukkan perhatian itu terasa dingin dan kaku. Setelah pemeriksaan selesai, dokter memberikan kabar yang membuat Rosa sedikit lega. Kondisi bayinya stabil untuk saat ini, tetapi mereka harus tetap waspada hingga waktu persalinan tiba. Mendengar hal itu, Rosa mengucap syukur dalam hati, sementara Rekan hanya mengangguk tanpa ekspresi. Namun, saat mereka berjalan keluar dari rumah sakit, seseorang yang tidak asing bagi Rosa muncul di hadapan mereka. Pria itu adalah Aksa, adik tiri Rosa, orang yang menjadi alasan semua penderitaannya dimulai.
Wajah Rosa langsung memucat melihat sosok yang pernah ia lindungi dengan mengorbankan cinta dan hidupnya sendiri. Aksa tersenyum sinis, lalu berkata dengan nada penuh ejekan, "Wah, ternyata kau masih hidup, Rosa. Kupikir kau sudah menyerah pada hidup yang menyedihkan ini." Rekan yang melihat perubahan ekspresi Rosa segera menyadari bahwa pria itu bukanlah orang biasa baginya. "Siapa dia?" tanya rekan dengan nada tajam, matanya menatap tajam ke arah Aksa. Rosa tidak menjawab, ia hanya berdiri mematung, berusaha menahan rasa takut dan marah yang bercampur aduk di dalam dirinya. Namun, sebelum Aksa sempat berkata lebih banyak, rekan melangkah maju dan berdiri di antara mereka. "Kalau kau ingin bicara, bicara padaku. Jangan mengganggu dia," ucapnya dengan nada dingin, penuh wibawa. Aksa tertawa kecil, tetapi ada kilatan kebencian di matanya. "Tenang saja, aku hanya ingin mengingatkannya akan masa lalu. Kau tahu, Rosa bukan wanita sebaik yang kau pikirkan. Dia punya banyak rahasia kelam." Rosa menahan napas, merasa dadanya semakin sesak mendengar kata-kata itu. Namun, sebelum situasi semakin memanas, rekan menarik tangan Rosa dan membawanya pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Di dalam mobil, suasana kembali sunyi. Rosa menatap keluar jendela, mencoba menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia tahu pertemuan dengan Aksa hanya awal dari masalah baru yang akan datang. Sementara itu, rekan masih berusaha mencerna kejadian tadi. Ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang belum Rosa katakan, sesuatu yang berhubungan dengan pengkhianatan masa lalu mereka. Bab ini diakhiri dengan ketegangan yang semakin memuncak. Rekan mulai merasakan bahwa di balik semua rasa benci dan dendamnya, ada perasaan cinta yang masih tersisa untuk Rosa. Namun, di sisi lain, kehadiran Aksa membawa ancaman baru yang bisa mengguncang kehidupan mereka sekali lagi. Akankah Rosa mampu menghadapi semua ini? Atau justru masa lalu akan menghancurkan kesempatan mereka untuk menemukan kebahagiaan? Setelah kejadian di rumah sakit, Rosa semakin merasa tidak tenang. Kehadiran Aksa membawa kembali semua kenangan buruk yang ingin ia lupakan. Dulu, ia rela menanggung derita demi melindungi adik tirinya itu. Namun, bukannya merasa berterima kasih, Aksa malah menjadi sumber ancaman yang terus menghantuinya hingga kini. Rosa mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi bayangan pertemuan dengan Aksa terus menghantuinya. Rasa takut akan ancaman baru membuatnya sulit tidur. Beberapa kali ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Sementara itu, di tempat lain, rekan diam-diam mulai menyelidiki siapa sebenarnya Aksa. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar dendam pribadi Rosa terhadap pria itu. Suatu malam, rekan memutuskan untuk bertanya langsung kepada Rosa. Setelah makan malam dalam suasana yang penuh keheningan, ia menatap Rosa dengan serius. "Kita perlu bicara," ucapnya tegas. Rosa yang sedang merapikan piring menoleh perlahan. "Tentang apa?" "Pria itu, Aksa. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa kau terlihat begitu takut padanya?" Rekan menatap tajam, ingin mencari kebenaran di balik wajah Rosa yang tampak gugup. Rosa menunduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia tahu cepat atau lambat rekan akan mengetahui segalanya, tetapi ia masih ragu apakah ia siap mengungkapkan semuanya. Setelah hening beberapa saat, ia akhirnya menghela napas panjang. "Aksa adalah adik tiriku. Dulu, dia melakukan sesuatu yang buruk, dan aku dipaksa bersaksi melawanmu untuk melindunginya." Mendengar pengakuan itu, wajah rekan menegang. "Jadi, semua yang kau lakukan dulu demi melindungi dia?" Suaranya terdengar getir, campuran antara marah dan kecewa. Rosa mengangguk pelan. "Aku tidak punya pilihan, rekan. Ayahku mengancam akan menyakiti ibuku jika aku tidak menuruti keinginannya. Aku terpaksa melakukan itu, meski harus mengorbankanmu." Kata-kata Rosa menghantam hati rekan dengan keras. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa Rosa mengkhianatinya karena alasan egois. Namun, mengetahui bahwa semua itu dilakukan karena tekanan dan ancaman,
ia merasa bimbang antara ingin tetap marah atau memahami situasi yang dialami Rosa. "Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal?" tanya rekan, suaranya melembut. Ada rasa iba yang mulai muncul di hatinya, meski ia masih berusaha menahannya. "Aku takut, rekan. Aku takut kau tidak akan memaafkanku. Dan aku juga takut, jika kau tahu kebenarannya, kau akan membenci ibuku selamanya." Air mata mulai mengalir di pipi Rosa. "Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi." Rekan terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bingung. Di satu sisi, ia masih merasakan sakit hati akibat pengkhianatan masa lalu, tetapi di sisi lain, ia melihat Rosa sebagai wanita yang telah melalui begitu banyak penderitaan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berdiri dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan Rosa yang masih terisak. Malam itu, di balkon apartemennya, rekan berdiri memandangi langit malam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Ia mencoba mengerti apa yang dirasakan Rosa saat itu, tetapi rasa sakit yang ia rasakan selama bertahun-tahun tidak mudah hilang begitu saja. "Haruskah aku memaafkannya?" gumamnya pelan. Di tengah kebingungannya, teleponnya berdering. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar, tetapi entah mengapa, ia merasa harus menjawab panggilan itu. "Halo." Suara di seberang terdengar tenang tetapi mengancam. "Tinggalkan Rosa, atau kau akan menyesal." Rekan langsung mengenali suara itu. Itu Aksa. Ia mengepalkan tangan, menahan emosi yang mulai membara. "Beraninya kau mengancamku?" Aksa tertawa kecil. "Kau tahu aku bisa melakukan banyak hal, rekan. Aku hanya ingin memastikan kau tidak menghalangi urusanku dengan Rosa. Dia adalah tanggung jawabku, bukan urusanmu." Panggilan itu berakhir sebelum rekan sempat membalas. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan penuh kemarahan. Ancaman Aksa hanya memperjelas satu hal, bahwa Rosa masih dalam bahaya, dan kali ini, ia tidak akan membiarkan wanita itu menghadapi semuanya sendirian. Keesokan harinya, rekan kembali menemui Rosa. Ia telah mengambil keputusan. "Aku akan melindungimu dari Aksa. Aku tidak peduli apapun yang terjadi di masa lalu. Yang penting sekarang adalah memastikan kau dan anakmu selamat." Rosa terkejut mendengar ucapan itu. Ia menatap rekan dengan mata yang masih sembab akibat menangis semalaman. "Kenapa kau melakukan ini?" "Karena aku peduli," jawab rekan tegas. "Aku tahu aku berkata ingin membalas dendam, tapi sekarang aku sadar, dendam tidak akan membuatku bahagia. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita lagi." Air mata kembali mengalir di pipi Rosa, tetapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena harapan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian lagi. Meski masa lalu mereka penuh luka, ia tahu bahwa di depan sana masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Namun, dengan Aksa yang terus mengintai, perjalanan mereka menuju kebahagiaan masih jauh dari kata mudah. Bab ini berakhir dengan janji diam-diam yang terukir di hati keduanya, janji untuk bertahan menghadapi segala rintangan, apapun yang terjadi. Akankah mereka mampu menghadapi ancaman dari Aksa? Ataukah masa lalu kembali menghancurkan harapan yang baru saja muncul di antara mereka? Rosa menjalani hari-harinya dengan perasaan campur aduk. Keputusan rekan untuk melindunginya memberikan rasa aman, tetapi bayangan akan ancaman Aksa tetap menghantui pikirannya. Ia tahu adik tirinya itu tidak akan tinggal diam. Terlebih, sifat licik Aksa sudah ia kenal sejak lama, selalu mencari cara untuk menguasai orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, rekan mulai menyusun rencana. Ia mengerahkan beberapa orang kepercayaannya untuk mengawasi pergerakan Aksa. Ia tak ingin ada kejutan buruk yang membahayakan Rosa dan anaknya. Namun, dalam hati kecilnya, rekan sadar bahwa ancaman ini tidak hanya bersifat fisik, melainkan juga emosional. Setiap kali melihat Rosa, ia diingatkan pada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Malam itu, Rosa terbangun karena suara ketukan di pintu apartemennya. Dengan jantung berdebar,
ia melangkah ke arah pintu dan mengintip dari lubang intip. Sosok seorang pria berjubah hitam berdiri di luar, membuatnya semakin panik. Ia mundur perlahan, berniat menghubungi rekan, tetapi sebelum ia sempat melakukannya, suara ketukan berubah menjadi hantaman keras. "Rosa, bukalah pintunya, atau aku akan membuatmu menyesal." Suara Aksa terdengar dari balik pintu, penuh kemarahan. Rosa segera menghubungi rekan dengan tangan gemetar. "Rekan, Aksa ada di sini." Dia mencoba masuk, suaranya terdengar panik, nyaris menangis. "Tenang, aku akan segera ke sana. Kunci pintunya dan jangan buka apapun sampai aku datang," jawab rekan tegas, kemudian segera bergegas keluar dari kantornya. Sementara itu, di dalam apartemen, Rosa berusaha menenangkan dirinya. Namun, saat ia mendengar suara kayu retak akibat hantaman keras, ia tahu pintu itu tak akan bertahan lama. Ia melangkah mundur, mencari sesuatu untuk melindungi diri, tetapi rasa takut membuatnya semakin sulit berpikir jernih. Dalam hitungan detik, pintu berhasil dijebol, dan Aksa masuk dengan wajah penuh amarah. "Kau pikir bisa lari dariku begitu saja?" tanyanya dengan nada mengancam. "Apa yang kau inginkan dariku, Aksa?" Rosa mencoba bersikap tegar, meski tubuhnya gemetar hebat. "Aku hanya ingin memastikan kau tetap di bawah kendaliku. Jangan berpikir kau bisa hidup tenang setelah semua yang kulakukan untukmu dulu," jawab Aksa dengan senyum licik. Sebelum Aksa sempat melangkah lebih dekat, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Tak ingin mengambil risiko, Aksa segera kabur melalui pintu belakang, meninggalkan Rosa yang terduduk lemas di lantai. Beberapa menit kemudian, rekan tiba bersama beberapa petugas keamanan. Melihat Rosa dalam keadaan ketakutan, ia segera menghampiri dan memeluknya erat. "Kau aman sekarang? Aku ada di sini," bisiknya lembut, mencoba menenangkan wanita itu. Rosa hanya bisa menangis di pelukan rekan. Semua rasa takut yang selama ini ia pendam seolah meledak begitu saja. Ia sadar bahwa ancaman Aksa bukan hanya sekadar kata-kata. Pria itu benar-benar berniat menghancurkan hidupnya. Setelah kejadian itu, rekan memutuskan untuk membawa Rosa ke sebuah tempat yang lebih aman, jauh dari jangkauan Aksa. Mereka tinggal di sebuah rumah terpencil yang dikelilingi oleh penjagaan ketat. Meskipun tempat itu terasa asing bagi Rosa, setidaknya ia merasa lebih tenang karena ada rekan di sisinya. Namun, ancaman tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, rekan mendapat laporan bahwa Aksa bersekongkol dengan beberapa orang untuk menculik Rosa. Ia tahu ini bukan sekadar peringatan. Kali ini, Aksa benar-benar berniat menyakiti Rosa. "Kita tidak bisa terus bersembunyi. Aku harus menghadapi Aksa," ucap rekan tegas saat mereka sedang duduk di ruang tamu rumah itu. "Tapi bagaimana caranya? Dia punya banyak koneksi. Jika kau melawan, kau bisa dalam bahaya," balas Rosa dengan nada cemas. "Aku tidak peduli. Aku sudah kehilangan banyak waktu karena dendam. Sekarang, aku hanya ingin melindungimu dan anak kita. Apapun risikonya, aku akan menghadapinya." Mendengar tekad rekan, Rosa merasakan sesuatu yang berbeda. Pria yang dulu ia kenal sebagai sosok penuh ambisi kini berubah menjadi seseorang yang rela melakukan apa saja demi dirinya. Meski situasi mereka sulit, kehadiran rekan membuat Rosa merasa lebih kuat. "Kalau begitu, aku akan bersamamu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama," ucap Rosa mantap, meski hatinya masih dipenuhi rasa takut. Bab ini berakhir dengan keputusan besar yang diambil keduanya. Mereka tahu menghadapi Aksa bukan hal mudah, tetapi demi masa depan mereka dan anak yang akan lahir, mereka siap menghadapi semua rintangan. Namun, akankah keberanian mereka cukup untuk menghadapi ancaman dari pria licik seperti Aksa? Atau justru ini akan menjadi awal dari perjuangan yang lebih berat? Hari itu, langit tampak mendung. Udara dingin menyelimuti rumah terpencil tempat Rosa dan rekan tinggal sementara. Ketenangan yang mereka rasakan beberapa hari terakhir terasa seperti jeda sebelum badai besar datang. Rekan, dengan mata yang terlihat lelah karena kurang tidur,
berdiri di depan jendela, memandang jauh ke arah bukit yang diselimuti kabut tipis. Ia tahu waktunya hampir tiba, waktu di mana ia harus menghadapi Aksa secara langsung. "Kau yakin ingin melakukan ini sendiri?" tanya Rosa, yang berdiri di belakangnya dengan nada cemas. Rekan berbalik, menatap Rosa dalam-dalam. "Aku harus. Jika aku tidak bertindak, dia akan terus memburu kita. Aku tak bisa membiarkanmu hidup dalam ketakutan selamanya." Ada ketegasan dalam suaranya, tetapi juga terselip kekhawatiran yang sulit ia sembunyikan. Rosa menggenggam tangan rekan erat. "Aku percaya padamu. Tapi berjanjilah, apapun yang terjadi, kau akan kembali padaku." Matanya memancarkan rasa takut yang mendalam, seolah ia tahu risiko yang akan dihadapi rekan sangat besar. Rekan mengangguk pelan, memberikan senyum tipis yang penuh keyakinan. "Aku akan kembali. Aku berjanji." Sore itu, rekan bertemu dengan seorang sahabat lama yang kini menjadi seorang pengacara handal. Mereka menyusun rencana untuk menyeret Aksa ke ranah hukum, mengumpulkan bukti dari masa lalu yang bisa membuat pria licik itu tak berkutik. Rekan sadar, melawan Aksa dengan cara fisik hanya akan memperburuk keadaan. Ia membutuhkan strategi cerdas untuk menghentikan ancaman itu sekali untuk selamanya. Namun, takdir seolah menguji mereka lebih jauh. Di tengah persiapan mereka, Rosa mendapat kabar buruk. Anaknya, Alia, tiba-tiba mengalami kondisi kritis akibat komplikasi penyakit jantung bawaan. Ia harus segera menjalani operasi, tetapi biayanya sangat besar, jauh di luar kemampuan mereka saat ini. Rosa terduduk lemas di ruang tamu. Air matanya mengalir tanpa henti. "Aku tak tahu harus bagaimana, aku takut kehilangan Alia." Suaranya bergetar, penuh kepedihan. Rekan, yang baru saja kembali dari pertemuan dengan sahabatnya, langsung menghampiri Rosa dan merangkulnya erat. "Kita akan menemukan cara. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada putri kita. Percayalah padaku." Tanpa membuang waktu, rekan menghubungi beberapa dokter kenalannya untuk mencari solusi. Setelah berdiskusi panjang, ia mendapat kabar bahwa ada seorang dokter spesialis jantung anak di luar negeri yang bersedia menangani Alia, tetapi mereka harus segera membawa gadis kecil itu ke sana. Keesokan harinya, mereka bersiap untuk berangkat ke bandara. Namun, di tengah perjalanan, mobil mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok pria bersenjata. Dari salah satu mobil yang berhenti, Aksa keluar dengan senyum licik yang terpampang jelas di wajahnya. "Kau pikir bisa kabur begitu saja, Rosa?" ucapnya dingin, melangkah mendekati mereka. Rekan berdiri di depan Rosa, melindungi wanita itu dengan tubuhnya. "Lepaskan kami, Aksa. Kau sudah cukup menyakiti kami." Aksa tertawa kecil. "Aku belum selesai, rekan. Kau mengambil sesuatu dariku, dan sekarang aku ingin mengambil semuanya darimu." Tanpa banyak bicara, rekan memberi isyarat pada sopir mereka untuk melindungi Rosa dan Alia. Ia tahu konfrontasi ini tak bisa dihindari lagi. Dengan keberanian yang tersisa, ia menghadapi Aksa, meski sadar risikonya sangat besar. Pertarungan sengit pun terjadi. Rekan berusaha sekuat tenaga melawan anak buah Aksa, tetapi jumlah mereka jauh lebih banyak. Di tengah kekacauan itu, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar. Rupanya sahabat rekan yang seorang pengacara telah melaporkan lokasi mereka kepada pihak berwajib. Melihat keadaan yang berbalik, Aksa berusaha kabur, tetapi kali ini ia tidak beruntung. Polisi berhasil menangkapnya beserta anak buahnya. Akhirnya, ancaman yang selama ini menghantui Rosa dan rekan pun berakhir. Beberapa hari kemudian, Alia berhasil menjalani operasi dengan sukses. Rosa menangis bahagia saat melihat putrinya perlahan membuka mata. Di sisi lain, rekan tak mampu menyembunyikan rasa haru yang membuncah di dadanya. Semua penderitaan yang mereka lalui seolah terbayar dengan senyum kecil Alia yang mulai kembali ceria. Di tengah rasa syukur itu, rekan berlutut di hadapan Rosa, menggenggam tangannya erat. "Rosa, aku tahu perjalanan kita penuh liku. Aku tahu aku pernah salah, pernah marah, dan mungkin menyakitimu.
Tapi satu hal yang pasti, aku mencintaimu, dan aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Air mata Rosa kembali mengalir, tetapi kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena kebahagiaan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Aku juga mencintaimu, rekan. Selalu, dengan penuh kebahagiaan, mereka berdua memeluk Alia yang tertidur di ranjang rumah sakit. Setelah bertahun-tahun terpisah oleh luka dan dendam, kini mereka akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari, sebuah keluarga yang utuh. Bab ini berakhir dengan harapan baru yang terukir di hati mereka. Meski masa lalu penuh luka, cinta dan keberanian telah membawa mereka ke akhir yang bahagia. Kini, mereka siap menyongsong masa depan bersama, meninggalkan semua kepahitan yang pernah mereka alami. 1 bulan telah berlalu sejak operasi Alia berhasil. Kehidupan Rosa mulai kembali membaik, meski rasa trauma akibat masa lalu masih kerap menghantui pikirannya. Setiap kali melihat putrinya tersenyum ceria, ia merasa seluruh pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, di balik kebahagiaan yang perlahan terajut, ada perasaan yang belum sepenuhnya tenang. Rekan, yang kini menjadi orang terdekat Rosa, terus menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya. Namun, bagi Rosa, bayangan masa lalu saat ia bersaksi melawan rekan di pengadilan masih menjadi luka yang sulit dilupakan. Ia merasa bersalah karena keputusan itu telah merenggut kebebasan dan kebahagiaan pria yang kini kembali hadir di hidupnya. Suatu malam, Rosa duduk di balkon rumah kecil mereka, memandang langit malam yang dipenuhi bintang. Angin dingin berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Pikiran-pikirannya mengalir tanpa henti, mengingat masa-masa kelam yang hampir menghancurkan hidupnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Masih belum bisa tidur, suara lembut rekan memecah kesunyian. Ia duduk di samping Rosa, menatap wajah wanita yang telah lama ia cintai. Rosa mengangguk perlahan. Kadang aku masih takut kalau semua ini hanya sementara. Rekan menarik napas panjang, mencoba memahami rasa gelisah yang Rosa rasakan. Aku tahu luka masa lalu itu tak mudah dilupakan. Tapi, Rosa, kita sudah melewati semuanya. Sekarang, yang terpenting adalah kita punya kesempatan baru untuk hidup bahagia. Aku di sini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Alia. Aku ingin melindungi kalian selamanya. Kata-kata rekan terdengar begitu tulus, membuat Rosa menitikkan air mata. Ia tahu, pria itu telah memaafkannya, tetapi ia belum bisa sepenuhnya memaafkan dirinya sendiri. Aku hanya ingin kau tahu, aku benar-benar menyesal. Jika waktu bisa diulang, aku akan memilih untuk memperjuangkanmu sejak awal. Rosa terisak, meluapkan semua rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Rekan meraih tangan Rosa dan menggenggamnya erat. Jangan menyalahkan dirimu lagi. Kau melakukan itu demi melindungi keluargamu. Aku mengerti, dan aku sudah lama memaafkanmu. Beberapa hari kemudian, rekan mengadakan pertemuan bisnis penting di kantornya. Ia sedang memperluas usahanya, dan kesuksesan demi kesuksesan terus ia raih. Namun, di tengah kesibukan itu, ia tak pernah melupakan Rosa dan Alia. Baginya, keluarga adalah segalanya. Di sisi lain, Rosa mulai merintis usaha kecil dari rumah. Dengan bantuan sahabatnya, ia membuka usaha catering sederhana. Setiap hari, ia sibuk memasak dan menerima pesanan dari pelanggan. Meskipun sederhana, usaha itu memberikan kepuasan tersendiri bagi Rosa, karena ia bisa kembali berdiri di atas kakinya sendiri. Suatu sore, saat Rosa sedang menyiapkan pesanan, Alia berlari menghampirinya dengan wajah ceria. "Mama, lihat, aku bisa menggambar keluarga kita," serunya sambil menunjukkan selembar kertas berisi gambar sederhana dirinya, Rosa, dan rekan. Rosa tersenyum hangat, merasakan kehangatan di hatinya. Gambar sederhana itu mengingatkannya pada betapa berharganya kebahagiaan yang kini ia miliki. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia percaya, selama mereka bersama, mereka bisa melewati apapun. Malam harinya,
Rekan membawa Rosa dan Alia ke sebuah restoran mewah. Setelah makan malam, ia mengajak Rosa berjalan-jalan di taman dekat restoran. Dengan suasana yang begitu tenang dan indah, Rekan tiba-tiba berhenti dan menatap Rosa dalam-dalam. "Rosa, aku sudah lama menunggu saat ini. Aku ingin kau tahu, aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh. Will you marry me?" ucap Rekan sambil berlutut, mengeluarkan sebuah cincin sederhana namun penuh makna. Rosa terkejut, air matanya kembali mengalir, tetapi kali ini karena rasa bahagia yang tak mampu ia bendung. "Ya, aku mau. Aku mencintaimu, Rekan." Alia yang melihat momen itu bertepuk tangan dengan riang. "Mama dan Papa akan menikah," serunya dengan wajah ceria. Hari itu menjadi awal baru bagi Rosa dan Rekan. Mereka akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana yang hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat. Meski perjalanannya penuh liku dan air mata, mereka berhasil mengatasi semua rintangan yang menghadang. Kini, Rosa dan Rekan menjalani hidup mereka dengan penuh cinta dan harapan. Mereka percaya, meski masa lalu meninggalkan luka, masa depan tetap bisa dijalani dengan bahagia asalkan mereka saling mendukung. Di sisi mereka, Alia tumbuh menjadi anak yang ceria, menjadi pengikat cinta yang semakin kuat. Kisah ini berakhir dengan harapan baru yang terukir di hati mereka. Bahwa meski jalan hidup penuh tantangan, cinta dan keberanian selalu membawa mereka pada kebahagiaan sejati.